Patuan. Saya Fatih Abrar. Assalamualaikum Pak, kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin mewawancara Bapak terkait proses dan regulasi dalam bea cukai ini Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak dengan siapa Pak? Saya dengan Roni Tabarat. Pertanyaan pertama Pak, apa dokumen yang diperlukan untuk mengimpor barang ke negara tertentu Pak? Kayak negara-negara di luar ASEAN lah Pak. Baik, secara umum pemberitahuan untuk melakukan penyelesaian dokumen kegiatan barang impor adalah pemberitahuan impor barang atau PIB atau BC20. Namun itu untuk penyelesaian barang secara umum dan untuk dipakai. Apabila untuk keperluan kawasan berikat dan atau gudang berikat itu ada dokumen yang namanya BC16 untuk ke PLB dan BC23 untuk kawasan berikat. Tergantung dengan keperluan di pelaku usahanya sebagai apa. Itu kan kalau masalah keperluan nih Pak. Bagaimana sih Pak prosedur pemeriksaan bea cukai terhadap barang kiriman pribadi Pak, kayak keperluan pribadi? Baik, dalam hal ini memang di Bea Cukai Belawan tidak ada barang kiriman pribadi karena barang pribadi umumnya untuk barang-barang yang melalui bandara. Itu melalui consignment note. Namun barang pribadi, barang kiriman ini ada melalui kontainer dalam bentuk barang pindahan. Barang pindahan itu yaitu apabila dalam ketentuan memenuhi untuk barang yang dari luar, apabila seperti mahasiswa luar negeri atau pekerja barang-barang PMI dari luar negeri tiba ke sini, dilakukan proses penyelesaian dan mendapatkan fasilitas berupa tidak dipungut bea masuk. Oke Pak, gini Pak, kan setiap barang pasti ada HS kodenya nih Pak. Nah, bagaimana sih pengaruhnya HS kode itu terhadap tarif bea cukai Pak? Baik, HS code itu harmonis sistem code yang ditetapkan oleh WCO berupa 4 digit dan diadopsi ke ASEAN melalui AHTN, ASEAN Harmonized Tarif dan diteruskan lagi diturunkan oleh bea cukai dalam bentuk buku tarif pabean bea masuk Indonesia atau BTBMI. BTBMI menyangkut 8 digit yang menentukan komoditas barang yang ditetapkan sesuai dengan keterangan yang dicatat dalam buku tersebut sesuai dengan besaran tarifnya. Terkait dengan besaran tarif akan mempengaruhi nilai pungutan bea masuk terhadap barang tersebut, sehingga setiap barang mempunyai ciri khas dan HS code yang akan berbeda-beda. Tidak akan mungkin HS code itu sama untuk satu barang, pasti mempunyai karakteristik unik, karakteristik tertentu, sehingga akan menyebabkan adanya pungutan yang berbeda-beda per HS code-nya. Ya, Pak. Yang terakhir nih Pak, kan cuma menyangkut barang-barang yang ada HS code. Misalnya barang-barang yang tidak ada HS code-nya atau ilegal nih, bagaimana sih bea cukai itu sendiri menangani barang yang dianggap ilegal atau dilarang? Baik,
Untuk HS code secara umum setiap barang mempunyai karakteristik HS code. Tidak mungkin barang tidak ada HS code-nya. Namun demikian, barang yang dimaksud ilegal adalah barang secara peraturan baik dari Bea Cukai, baik dari instansi terkait atau dari pemasukannya secara Bea Cukai itu ilegal, yaitu artinya tidak memiliki dokumen dipalsukan atau tidak memenuhi ketentuan, dan barang-barang yang dititipkan peraturannya oleh kami untuk diawasi seperti barang ketentuan seperti SNI itu dari Kemendak, larangan dan pembatasan itu dari tertentu seperti BPOM. Ketika ada barang yang seharusnya memerlukan izin dari BPOM namun masuk ke Indonesia tanpa izin dan tanpa dokumen dengan sengaja, artinya adanya pelanggaran yang menyebabkan pelaku usaha tersebut harus ditindaklanjuti dengan penindakan atau penegakan hukum. Baik. Sih 180 derajat ya, karena kan awalnya saya kira Bea Cukai itu memang kayak sisi jahat gitu, jadi yang menahan sering nahan barang orang yang mengimpor dari luar. Tapi setelah kunjungan itu kesan saya itu berubah lagi, kayak oh ternyata nggak seburuk itu ya Bea Cukai ya, ternyata dia juga baik gitu, apalagi prosesnya apalagi dalam proses ekspor impor dia menahan barang-barang, mereka menahan barang-barang ilegal yang masuk tanpa dokumen yang jelas. Sekian telah menonton video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.